Assalamualaikum, kembali lagi di Freebie Channel. Kemarin keponakan gue sempat ngeluh laptop bokapnya yang biasa dia pakai udah lemot banget. Bahkan hanya sekedar untuk dipakai browsing. Singkat cerita, dia langsung minta dibelikan laptop baru buat tugas sekolahnya. Langsung aja gue coba bantu cari laptop di harga 4 jutaan dengan layarnya yang sudah Full HD, menggunakan SSD, desain stylish, dan layarnya bisa ditekuk 180 derajat. Emangnya ada? Nih, gue kasih videonya. Siapa bilang murah itu selalu memiliki image yang nggak bagus? Entah cepat rusak, nggak prestis, spek nanggung, dan image yang jelek lainnya. Menurut gue nggak selalu kayak gitu sob. Memang sih selalu ada slogan harga nggak bohong. Tapi kali ini beda sob. Laptop di harga 4 jutaan ini menurut gue cukup murah dengan spek dan bonus-bonus yang dibawanya. Sebut aja layar yang bisa ditekuk hingga 180 derajat, ya mirip-mirip laptop-laptop premium gitulah. Layarnya yang udah Full HD meskipun baru menggunakan panel TN. Dan penyimpanannya yang udah menggunakan SSD berkapasitas 256 GB. Desainnya menurut gue cukup stylish dan bentuknya yang lumayan tipis. Dengan dibekali prosesor AMD Athlon Silver 3050U dengan kecepatan 2,3 GHz up to 3,2 GHz dan RAM 4 GB. Ya masih oke lah buat sekedar mengetik dokumen di Word, membuat tabel di Excel, Zoom meeting, browsing di internet ataupun menonton film. Gue rasa laptop ini udah cukup banget. Apalagi buat pelajar yang menurut gue nggak terlalu butuh spek-spek yang terlalu tinggi. Di harga segini, kebanyakan merek lain hanya memberikan Windows original tanpa Microsoft Office. Dan di laptop ini, kalian sudah mendapatkan paket Windows 10 original dan Microsoft Office. Untuk webcamnya sendiri, laptop ini dibekali kamera beresolusi 0,3 megapiksel. Kameranya sendiri bisa kalian tutup dengan menggeser ke sebelah kiri. Oke, langsung kita coba aja kameranya ya guys. Menurut gue, dengan resolusi yang hanya 0,3 megapiksel udah lumayan banget buat kepentingan kantor atau sekolah seperti aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi video conference lainnya. Tapi pastikan di ruangan yang cukup cahaya ya sob, biar wajah kalian terlihat lebih jelas. Sekali lagi, dengan harga 4 jutaan, sepertinya kalian harus cukup puas kalau laptop ini hanya menggunakan prosesor di kelas entry level, yaitu AMD Athlon Silver. Untuk bodi belakangnya, laptop ini masih menggunakan plastik, dan untuk speakernya terdapat pada bagian depan di sebelah kanan dan kiri. Untuk kecepatan memori, laptop ini dibekali RAM 4 GB. Dan jika kalian merasa kurang puas, masih bisa kalian upgrade hingga 12 GB. Karena masih terdapat satu slot kosong di laptop ini. Lalu gimana dengan keyboardnya? Meski belum adanya backlight seperti laptop-laptop gaming pada umumnya, ya memang ini bukan laptop gaming sih. Tapi ketika gue mencoba mengetik, tombol-tombolnya cukup empuk dan responsif. Untuk mengerjakan tugas-tugas di Microsoft Office ataupun browsing masih terasa nyaman banget. Ya, nyaman banget kayak mantan. Udah nyaman, terus ditinggalin. Untuk slot USB-nya terdapat 3 buah di sebelah kiri, 2 slot tipe USB 3, dan 1 slot USB 2.0. Lalu 1 buah slot HDMI dan slot pengisian daya serta lampu indikator.
Pada bagian kanan hanya terdapat slot card reader dan slot mikrofon atau headphone. Untuk Bluetooth-nya, laptop ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5. Pastinya lebih cepat dan stabil ya guys. Dan koneksi wireless 802.11 AC. Desainnya sendiri memang cukup stylish, ringan, dan juga tipis. Nah, seperti yang tadi gue bilang di awal, layar laptop ini bisa ditekuk hingga 180 derajat. Gunanya apa sih? Kalau menurut gue, buat para marketing atau sales ini berguna banget di depan klien. Kayaknya lebih gampang ya mereka mempresentasikan produknya. Terus apa lagi? Ya lebih fleksibel aja sih, jadi kayak nggak takut patah meski ditekuk layarnya sampai ke bawah. Dan kalau misal kalian melihat layarnya terlalu terang atau terlalu gelap karena faktor cahaya alami, nah itu bisa lebih fleksibel aja sih buat nentuin posisi screen yang pas. Oh iya, layar sendiri sudah Full HD ya, meskipun ya panelnya belum menggunakan panel IPS, masih menggunakan panel TN. Tapi menurut gue dengan harga segini, udah worth it banget lah dapat layar Full HD. Oke lanjut kita tes suaranya. Dengan Dolby Audio-nya, menurut gue suara yang dihasilkan udah cukup jernih. Tapi coba kalian nilai sendiri aja ya guys. Terus untuk layarnya yang udah Full HD atau dengan resolusi maksimal 1920 dikali 1080, pastinya gambar dan hasil video yang dihasilkan terlihat jernih. Tapi jangan disamain dengan Full HD yang menggunakan panel IPS ya guys. Ukuran layarnya sendiri yaitu 14 inch. Hasil warna yang dihasilkan sudah cukup baik dan tajam. Ya enak lah dipakai untuk nonton film, pastinya nggak bikin mata kalian capek. Lalu gimana untuk dipakai bermain game? Ya kalian jangan terlalu berharap lebih lah. Misal untuk bermain game kayak Call of Duty atau CSGO. Dengan setting resolusi paling rendah aja, FPS yang dihasilkan masih jauh untuk dikatakan playable. Untuk game-game ringan sekedar hiburan atau mengisi waktu luang masih oke lah. Atau saran gue, kalian masih bisa upgrade RAM-nya menjadi 8 GB. Karena untuk grafiknya sendiri masih terintegrated dengan CPU-nya. Nah, bagi kalian yang mau beli laptop ini, pada saat video ini dibuat, laptop ini dibanderol dengan harga di kisaran 4,7 juta rupiah. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.